Baik, selamat sore Bu. Jadi di sini kami kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami sebagai tugas proyek kami mengenai tentang teknik pengintegralan bagian 2. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mikhail Arif Andi Simarmata. Perkenalkan, nama saya Nathanael Arif Lubis. Dan di sini akan dijelaskan pertama oleh rekan saya Nathanael Lubis. Yang pertama itu adalah pengintegralan parsial. Apa itu pengintegralan parsial? Pengintegralan parsial adalah salah satu teknik dalam integral tertentu dan tentu yang digunakan untuk mengintegralkan bentuk perkalian dua fungsi yang susah diselesaikan dengan cara biasa. Teknik ini merupakan kebalikan dari aturan turunan perkalian. Ini adalah rumus umum dari integral parsial, yaitu integral UdV sama dengan UV dikurang integral V du. Rumus ini digunakan untuk mencari integral dari perkalian dua fungsi, di mana kita perlu memisahkan integral menjadi dua bagian, yaitu U dan dV. Ini adalah contoh soal dan penyelesaian dari integralan parsial. Soalnya itu di sini adalah integral 3x per U 4x kurang 5 dalam 4x kurang 5 per dv pangkat 6 dx. Rumus umum dari integral parsial yaitu integral du dv sama dengan uv dikurang integral v du. Kita tentukan dulu yang mana punya. 3x ini sebagai U, 4x per 5, 4x kurang 5 pangkat 6 sebagai dv. Di sini kita tulis yaitu U sama dengan 3x, du per dx itu sama dengan 3. Kalau du itu tinggal kalikan dx, 3 berarti menjadi 3 dx. Kita cek dulu nilai dv nya. Dv nya itu tadi berapa? 4x dikurang 5 pangkat 6. V nya sama dengan integral dalam kurung 4x kurang 5 pangkat 6 dx. Di sini kita turunkan yaitu 6. Kalau diturunkan menjadi berapa? Menjadi 7 tambah 1. Kita tulis 1 per 7. Kalau turun dari 4x dikurang 5 sama dengan berapa? 1 per 4. Kita tulis 1 per 4. Jadi 1 per 7 dikali 1 per 4 dalam kurung 4x pangkat 5 pangkatnya ditambah 1 menjadi 7. Jadi sama dengan 7 dikali 1 kali 1 sama dengan 1, 7 kali 4 sama dengan 28 menjadi 1 per 28 dalam kurung 4x pangkat 5 4x kurang 5 dipangkat dengan 7. Kita harus kembali soalnya yaitu integral 3x dalam kurung 4x kurang 5 pangkat 6 dx. Ini kita selesaikan yaitu 3x. Ini lalu rumus, masuk kita ke rumus U dengan 3x dikali dv. dv nya tadi sama 1 per 28 dalam kurung 4x dikurang 5 akar 7. Kurang lagi integral v berarti v tadi berapa? 4x kurang 5 pangkat 7 kali 3 dx. Masuk sama dengan 3x per 28 dalam kurung 4x kurang 5 dipangkat 7 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3 per 28 integral dalam kurung 4x kurang 5 dipangkat 7 dx. Kita bisa sama dengan 3x per 28 dalam kurung 4x kurang 5 pangkat 7 3 per 28 kali 1 per 8 kali 1 per 4 dalam kurung 4x kurang 5 pangkat 8 plus c. Kita masuk ke hasil akhir yaitu 3x per 28 kali 4x dikurang 5 pangkat 7. Sini kita kalikan 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. 28 dikali 8 kali 4, 8 kali 4 32 kali 28 menjadi 896 kali dalam kurung 4x kurang 5 pangkat 8 tambah c. Ini adalah hasil akhir dari integral 3x
integral 3x dalam kurung 4x kurang 5 pangkat 6, yaitu 3x per 28 dalam kurung 4x kurang 5 pangkat 7 dikurang 3 per 896 dikali dalam kurung 4x kurang 5 pangkat 8 tambah c. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari integral parsial. Jadi soalnya itu integral 6x buka kurung 3x kurang 2 pangkat 7 dx. Nah, di mana rumus umum integral parsial itu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Jadi u-nya itu sebagai 6x dan dv itu sebagai 3x kurang 2 pangkat 7. Nah, pertama dulu u sama dengan 6x. Nah, sebelum kita mencari itu kita mencari du nya. Jadi mencari du nya itu du per dx sama dengan 6. Dari mana dapat 6? Dari turunan 6x. Jadi lanjut, du sama dengan 6 dx. Nah, lalu lanjut kita ke dv. dv sama dengan 3x dikurang 2 pangkat 7. Nah, maka nilai v nya integral 3x dikurang 2 pangkat 7 dx. Nah, v sama dengan, perhatikan cara mudah untuk integral parsial ini. Jadi kita perhatikan di pangkatnya, jadi 1 per, jadi kita tambahkan 7 tambah 1 itu adalah 8. Nah, selanjutnya itu dari turunan 3x kurang 2 itu adalah 1 per 3. Lalu jangan lupa menambahkan pangkat dari ke 7 ke tambah 8, ditambah 1 jadi 8. Jadi V sama dengan 1 per 24 3x dikurang 2 pangkat 8. Lalu kita masukkan rumus dari integral parsial. Jadi integral parsial itu integral 6x 3x dikurang 2 pangkat 8. Jadi 6x kali 1 per 24 3x dikurang 2 pangkat 8 dikurang integral 1 per 24 3x dikurang 2 pangkat 8 dikali 6 dx. Nah, sini setelah itu kita matikan itu dari 6 jadi kita matikan jadi 1, ini jadi 4. Terus ini juga matikan jadi 4, ini jadi 1. Nah, kita langsung hasilnya itu x per 4 3x dikurang 2 pangkat 8 dikurang 1 per 4 dikali 1 per. Jadi kita memperhatikan pangkatnya lagi. Jadi adalah 8 tambah 1 9 dan turunan dari 3x kurang 2 itu adalah 3. Jadi 3x dikurang 2 pangkat 9 ditambah c. Jadi sama dengan x per 4 dikali 3x kurang 2 pangkat 8 dikurang 1 per. Jadi ini 4 dikali 9 kali 3 itu hasilnya 108.
3x dikurang 2 pangkat 9 ditambah C. Nah itu hasil jawabannya dari integral parsial. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismail. Terima kasih untuk rekan saya yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengintegralan fungsi rasional, yaitu pengintegralan fungsi rasional melibatkan dekomposisi pecahan parsial untuk memecah fungsi rasional menjadi penjumlahan pecahan-pecahan yang lebih sederhana yang memungkinkan yang kemudian dapat diintegralkan secara suku per suku. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara pengerjaannya. Nah, jadi di sini ada 3 cara. Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa memang integral fungsi rasional ini merupakan integral rasional sejati. Jadi ini merupakan integral rasional sejati yang merupakan derajat pembilang. Ini merupakan derajat pembilang. Nah, ini merupakan derajat pembilang dan ini merupakan derajat penyebut. Nah, ini merupakan derajat penyebut dan lebih kecil, derajat penyebut lebih kecil daripada derajat pembilang. Nah, kalau di pembilang lebih besar daripada penyebut, maka dilakukan pembagian di antara kedua tersebut sehingga integralnya pecah menjadi bentuk polinomial dan bentuk rasional sejati. Nah, akan kita tinjau bentuk integral berdasarkan penyebutnya. Jadi kita ada 3 contoh. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Gx sama dengan Ax tambah B dan Cx tambah D. Nah, di sini penyebut merupakan perkalian dua bentuk linear. Jadi merupakan perkalian dua bentuk linear, yaitu Ax tambah B kali Cx tambah D. Nah, dekomposisi integralnya dipandang dua bentuk rasional sehingga masing-masing penyebut yaitu A per Ax tambah B tambah B per Cx tambah D. Ini dikarenakan dekomposisi integral, maka integral pembilang dua bentuk rasional. Nah, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua itu adalah Gx sama dengan Ax tambah B kuadrat. Nah, jadi ini kalau penyebutnya merupakan dari bentuk linear, yaitu Ax tambah B kuadrat. Jadi ini merupakan bentuk linear dan dekomposisinya akan menjadi A per Ax tambah B kuadrat tambah B per Ax tambah B. Jadi ini D. Cuma tidak kelihatan. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu Gx sama dengan Ax tambah B dan Px kuadrat tambah Qx tambah R. Nah, jadi ini penyebutnya perkalian bentuk linear dan bentuk kuadrat. Nah, jadi dekomposisinya adalah ini A per Ax tambah B ditambah bentuk rasional dengan penyebut bentuk kuadrat dan pembilangnya bentuk linear, maka akan menjadi Px tambah C per Px kuadrat tambah Qx tambah R. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan salah satu contoh soal dari ketiga cara pengerjaan tersebut. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus mengerti dengan yaitu tentang derajat pembilang dan derajat penyebut. Nah, kita mulai dari pertama itu adalah integral dx per x kuadrat kurang 1. Nah, jadi integralnya itu seperti kita ketahui adalah ini. Nah, jadi kita menyamakan penyebut yaitu x kurang 1 dan x tambah 1. Ini
ini akan disamakan penyebutnya dan akan dikoefisienkan pada pembilang dan disatukan. Nah, jadi dia pertama ini adalah A X tambah 1 tambah B X kurang 1 per X kurang 1 dan X tambah 1. Nah, sama dengan A tambah B X tambah A kurang B per X kurang 1 dan X tambah 1. Nah, jadi ini koefisien pada pembilang telah disatukan. Nah, yang selanjutnya itu adalah bilangannya itu sistem persamaan biner dan variabel diperoleh, yaitu ini. Pertamanya itu A tambah B sama dengan 0, A kurang B sama dengan 1. Jadi ini merupakan sistem persamaan biner dan variabel yang diperoleh yaitu A sama dengan 1/2 dan B sama dengan min 1/2. Nah, yang berikutnya itu adalah sehingga pengintegralan tersebut dapat ditulis, yaitu f integral dx per x kuadrat kurang 1 sama dengan 1/2 dan integral dx per x kurang 1 kurang 1/2 dan integral dx per x tambah 1. Maka kita mendapatkan sama dengan 1/2 ln x kurang 1 per x kurang 1 kurang 1/2 dan ln x tambah 1 per x tambah 1. Maka hasil dari pecahan tersebut maka menjadi sama dengan 1/2 ln x kurang 1 kurang 1/2 ln x tambah 1 tambah c sama dengan 1/2 ln x kurang 1 per x tambah 1 tambah c. Jadi ini merupakan hasil dari pembilang hasil dari integral dx per x kuadrat kurang 1. Baik, demikian presentasi kami mengenai tentang teknik pengintegralan bagian 2. Kami memahami begitu banyak kekurangan yang kami lakukan di saat menjelaskan materi tersebut dan kami mohon maaf. Dan demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Rekan Alif Marmata dan rekan saya Natana Alif Luis mengucapkan terima kasih.